diberikan nikmat kita bersyukur, diberikan ujian kita bersabar, dan ketika kita berdosa maka kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin Mustafa Rasulul Amin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ya ibadallah, ittaqillah haitsuma kunta. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk terus memperbaharui keimanan, ketakwaan kita. Tujadidu taqwa wa tujadidul iman. Dalam video kali ini melanjutkan daripada pembahasan kitab aqidah, yaitu Qawaidul Arba. Pada tema kali ini kita akan membahas kebahagiaan ya dan kuncinya. Beliau muallif rahimahullah mengatakan, idza u'tiya syakara, ay wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Wa in yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan di sini muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kepada kita ya, dari yang pertama ya, dari semoga Allah memberikan kepada kita hidayahnya, Allah menjadikan penolongnya bagi kita, dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Di sini tak lupa ya, beliau juga memberikan ya, nasihat, memberikan doa juga kepada kita, an yaj'alaka, dan semoga Allah SWT menjadikan dirimu apabila idza u'tiya syakara, apabila engkau diberi ya kenikmatan oleh Allah, engkau bersyukur. Kemudian wa idza adnaba istaghfara, dan apabila engkau diberikan kemampuan ya, kesehatan, kemudian engkau berdosa kepada Allah, maka segeralah beristighfar. Wa idza betuliya sabara, dan apabila engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau bersabar. Jadi di sini ya, beliau memberikan kunci kebahagiaan, diberikan nikmat kita bersyukur, diberikan ujian kita bersabar, dan ketika kita berdosa maka kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Haidan, beliau mengatakan khilaful ladzina u'tiya kafaran ni'mah wa bataraha, dan bertolak belakang bagi orang-orang yang tatkala diberikan nikmat kemudian mereka kufur ya, mereka mengingkari nikmatnya, dan juga mereka bataraha, mereka enggan juga untuk menentangnya. Jadi mereka enggan untuk menerima nikmat tersebut ya, mereka menentang nikmatnya. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tu an-ni'mah kafaruha wa ankaruha, karena ya kebanyakan di antara manusia ya, ketika diberikan nikmat itu bukannya bersyukur, mereka malah kafur ya, dan juga wa ankaruha, mereka bahkan menolak ya, ataupun mereka mengingkari nikmat tersebut. Wasarafuha fi ghairi taatillah, dengan cara mereka menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kemaksiatan kepada Allah. Harusnya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan nikmat untuk ketaatan kepadanya. Makanya ada 3 cara mensyukuri nikmat. Yang pertama adalah ucapkan alhamdulillah. Kemudian kedua, i'tiraf.
adanya pengakuan bahwa nikmat saat ini yang kita dapati adalah semata-mata datang dari Allah, bukan dari usaha kita. Begitu banyak orang yang kerjanya 12 jam bahkan sampai 24 jam tapi tak kaya-kaya. Tapi sebaliknya ada orang yang kerjanya freelance, ya. Ada orang yang kerjanya tidak banyak, ya, tidak sampai berjam-jam tapi memiliki ya kekayaan yang sangat banyak. Artinya uang yang dihasilkannya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang bekerja lebih banyak. Ini dari mana datangnya nikmat tersebut? Tentu dari Allah. Tentu dari Allah dan patut disyukuri. Sedikit atau banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa rizki, maka kita syukuri. Fasarat sababan li syaqwatihim. Maka kalau orang yang dia tidak menggunakan nikmatnya dengan baik, maka menjadi sebab ya baginya celaka. Amma man yashkuru fa innallaha yaziduh. Apabila seseorang diberikan nikmat kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat ke-7. Wa itta'adzana rabbukum, maka tatkala Rabbmu ya telah memberikan nikmat kepadamu, la in syakartum, maka bersyukurlah engkau kepada Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Syaratnya apa? Cuma satu, bersyukur. Syukurnya dengan cara apa? Tadi 3 hal. Ucapkan alhamdulillah, adanya pengakuan ya bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepadanya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Yazidu syakirina min fadlihi wa ihsan. Orang-orang yang bersyukur ya terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan dengan karunia dan kebaikannya. Fa idza aradtal mazida minan ni'ami fashkurillah. Maka barang siapa yang ingin ditambah nikmatnya oleh Allah, maka bersyukur kepada Allah. Wa idza aradta zawalan ni'ami faghfuruha. Maka kalau ada seseorang yang ingin nikmatnya pergi, nikmatnya hilang, maka silakan ya untuk tidak bersyukur kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, ya syukur. Bersyukur sedikit atau banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Jangan iri kepada saudara kita yang Allah SWT berikan nikmat yang lebih banyak. Ya, apa yang kita dapatkan hari ini ya syukuri. Siapa tahu ya besok pasti Allah SWT akan tambah. Maka Allah SWT mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus bertakwa kepada Allah. Terus tingkatkan tawakal kita kepada Allah, maka dari situlah nanti Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan nikmat dari pintu yang tidak memiliki arah. Artinya apa? Dari arah yang kita tidak ketahui. Intinya Allah SWT menginginkan kepada kita untuk bersyukur. Agar apa bersyukur tersebut? Agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita. Begitu ya teman-temanku sekalian, ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah wa idza btuliya sabara. Bagaimana Allah SWT ya memberikan kunci kedua ini ya dengan kita tatkala ubtiliya sabara. Apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar. Terkadang manusia itu ya mereka cepat-cepat untuk berputus asa, cepat-cepat untuk pesimis ya. Ya, maka hal tersebut harus kita jauhi. Ya memang tabiat manusia mengeluh, tabiat manusia mudah untuk putus asa. Maka daripada itu kita tidak mau ya seperti manusia, selayaknya manusia yang lemah. Kita harus menjadi abdun mu'min qawiyun. Ya sebagai hamba Allah, ya seorang mukmin yang kuat hatinya, kuat mentalnya. Apabila diuji kita bersabar ya. Ubtiliyal ibad yabtalihim bil masaib, ya dengan segala musibah-musibah, wabil makarih, dan juga kebencian, hal-hal yang kita benci atau hal-hal yang memang orang lain membenci kita. Yabtalihim bil a'da, dan juga Allah SWT menguji ya terkadang
dengan permusuhan terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, ya. Munafik adalah orang yang menyembunyikan, ya, kekafirannya, orang-orang yang memiliki sifat yang tidak, ya, seperti seorang mukmin. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'as. Maka seseorang mukmin haruslah dia terus, ya, berusaha untuk bersabar. Wa adamil ya'as, ya, tidak berpesimis. Wa adamil kunuti min rahmatillah, bahkan dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Terus dia berdoa, terus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita semua untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan nilai setelah ujian, tapi proses untuk menghadapi ujian. Wa yasbutuna ala dinihim, ya, seorang mukmin itu tetap kokoh di atas agamanya. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, dan dia tidak terombang-ambing, tidak terporak-poranda, tidak terrobek-robek terhadap fitnah. Aw yastaslimuna lil fitan, atau mereka tunduk, mereka mengikuti, ya, alur fitnah tersebut. Bal yasbutuna ala dinihim, ya, mereka tetap, ya, kokoh dalam agama mereka. Jadi seorang mukmin adalah yang mereka itu apa? Ridho, poinnya, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa minan nasi may ya'budullah harf." Dan di antara sebagian manusia mereka menyembah Allah di pinggir, ya, di tepi jurang, yakni at-tarfin. Jadi di tepi jurang. Apa? Tatkala mereka disebutkan fa in asabahu khairun, maka apabila mereka diberikan kebaikan, itma'anna bih, mereka akan tenang hatinya. Wa in asabathum fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Akan tetapi ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka kemudian berbalik, ya, memalingkan wajah mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwa khusranul mubin. Maka hal tersebut adalah kerugian yang sangat jelas. Artinya apa? Ya, mudah sekali mereka untuk berbalik. Tatkala mereka menghadapi peperangan, di hadapan mereka sudah ada peperangan. Mereka hanya mau berperang di pinggir, ya, perbatasan. Ya, tatkala peperangan sudah mulai terjadi, ya, mereka akan putar balik. Artinya apa? Mereka akan pulang. Mereka nggak mau menghadapi ujian mereka, yaitu ujian apa? Peperangan. Dan banyak orang-orang yang seperti ini, dan disebutkan mereka adalah orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita fa alaihi sukhut." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya, maka barang siapa yang mereka ridha terhadap ujian yang mereka dapati. Artinya ridha apa? Di atas sabar. Sabar, ikhlas, ridha yang paling tinggi. Sabar, ikhlas, ridha. Innama sabru fi sadamatil ula. Kesabaran itu tatkala di ujian yang pertama. Jadi sabar dulu. Ketika kita menghadapi ujian, sabar. Kemudian ikhlaskan bahwa ini hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir adalah ridha dengan qada, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri, bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang dia ridha terhadap ketentuan qada dan qadar Allah, maka Allah akan ridha kepadanya.
tingkatan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah ridha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian dalam Al-Qur'an yang Allah abadikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, dan para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah ketika Allah berikan keridhaan. Banyak sekali untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tatkala kita diberikan musibah, kita bersabar. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, kita ikhlas, dan yang terakhir adalah ridha. Sebaliknya, wa man sakhita falahus sakhat. Maka barang siapa yang dia pesimis, yang dia berputus asa terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Maka Allah akan tidak senang kepadanya. Jadi teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, fadunya laysat daiman na'iman. Dunia itu tidak selamanya penuh dengan kenikmatan. Wa tarafan wa maladzatin wa sururin wa nasrin. Dan juga tidak selamanya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sesuatu yang menjadikan hati ini tenang, bahkan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Laisat daiman hakadha. Bukan seperti ini dunia itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha linnas. Ini adalah hari di mana ada perputaran. Ya, ada perputaran. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Jadi semua manusia akan mengalami hal ini. Ya, tatkala tahun kemarin kita bahagia, tapi di tahun ini kita sengsara dikarenakan ujian datang bertubi-tubi, maka bersabar. Dunia itu tidak selamanya penuh dengan nikmat. Allahu yudawilu bainan nas. Allah SWT akan terus menggilir. Allah akan selalu memutar ya manusia. Yang bisa jadi ya tahun ini dia sengsara, tahun depan dia bahagia. Setahun, 2 tahun kemudian dia penuh dengan kenikmatan. Bisa jadi seperti itu. Poinnya adalah ketika diberikan nikmat kita bersyukur. Tatkala diberikan ujian, segera kita langsung bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faliwatin al-'abdu nafsahu annahu idza ibtuliya fa inna hadza laysa khassa bih. Maka ya, ketika seorang hamba ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti hanya kita saja yang mendapatkan ujian, tidak. Ya, ujian itu diberikan juga kepada orang-orang sebelum kita. Ya, kepada aulia Allah, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai mereka. Seperti siapa? Para anbiya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala al-anbiya. Ya, seberat-berat ujian adalah ujiannya para nabi. Jadi teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Ya, sungguhnya para anbiya pun sama diuji sebagaimana ujian yang kita dapati saat ini. Akan tetapi mereka lulus ujian dan mendapatkan predikat ya sebaik-baik manusia. Siapa lagi yang diuji? Para siddiqin, orang-orang yang berucap jujur, para syuhada yang mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan juga orang-orang saleh. Jadi ya teman-temanku sekalian, ingatlah Allah SWT mengatakan melalui lisan nabinya yang mulia, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Ketika Allah menguji kita, berarti Allah cinta kepada kita semua. Ini kunci yang kedua. Kemudian kunci yang ketiga, kunci kebahagiaan adalah idza adnaba istaghfara. Apabila kau berbuat dosa, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man idza adnaba la yastaghfirullaha. Maka barang siapa yang dia berbuat dosa kemudian dia tidak meminta ampun kepada Allah, fahada syaqiyun, maka dia akan sengsara, maka dia akan celaka. Wal iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua.
Lakinnal abdul mu'min, akan tetapi sifat seorang mukmin, kullama sadara minhu dhanbun, apabila ada sekecil dosa pada dirinya, badara bitaubah, dia segera meminta ampun kepada Allah, segera taubat, segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosanya. Dalam surah Al-Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirud dunuba illallah." Dan orang-orang yang tatkala mereka melakukan perbuatan kekejian, awwalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, membinasakan diri mereka sendiri dengan amalan ghibah, dengan amalan hasad, dengan namimah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan segera meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa, bukan selainnya. Bukan ya orang-orang selain Allah, bukan tandingan-tandingan Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa rabbukum, ya, Rabb saya dan juga Rabb kalian, Rabbku dan Rabb kalian, Rabb kami dan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'malu su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Surah An-Nisa ayat 17. Sungguhnya innamat taubah, taubat ini Allah Subhanahu wa taala berlakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang ya'maluna su, orang-orang yang mereka mengamalkan saleh, mengamalkan amalan su, mengamalkan amalan kejelekan, bijahala, dengan kejahilan diri mereka, summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata al-jahalah, al-jahalah. Jahalah di sini maksudnya adalah bukan orang yang jahil ya, mengamalkan amalan buruk, karena orang yang mengamalkan amalan buruk jahil, pasti Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengazabnya, karena ya rufi'al aqlam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulis ya seseorang itu berdosa ya pada 3 hal. Salah satunya adalah seorang yang jahil ya, seorang yang jahil yang dia tidak mengetahui. Maksud jahil di sini adalah bukan orang yang jahil yang tidak memiliki ilmu, akan tetapi orang yang jahil di sini yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ya Qawaidul Arba, Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah, beliau mengatakan ya didda al-hilm ya, yaitu orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Fakullu man asallahu fahuwa jahilun, maka orang yang dia ya bermaksiat kepada Allah maka dia jahil ya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya ya, bimakna naqisa fil aqli ya, orang yang akalnya itu kurang, wa naqisal insaniyah, dan orang yang kurang kemanusiaannya ya. Jadi jiwa manusianya tidak ada, seperti halnya dia menggibahi, dia mengadu saudaranya ya, dia memporak-porandakan barisan muslimin ya, maka disebut jahil. Siapa mereka jahil? Jahil adalah orang yang naqisal aqli, orang yang akalnya kurang. Naqisal insaniyah, orang yang kurang peri kemanusiaannya. Jadi makna jahil ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su bijahalah summa yatubuna min qarib, yaitu orang-orang yang dia tatkala berbuat dosa ya bijahalah ya, dengan kejahilan diri mereka sendiri, summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Teman-temanku sekalian yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, tak ada manusia yang tak maksum ya, kecuali para anbiya ya, kecuali para mursalin yang Allah Subhanahu wa taala memang sudah mensegerakan taubat bagi mereka, sudah mensegerakan istighfar untuk mereka ya, para anbiya wal mursalin ya sallallahu alaihi ya wasallam,
terutama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Artinya selain beliau ada manusia yang tidak lepas dari al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Maka badiru bitaubah, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa, ya, kecuali dosa-dosa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walakin alhamdulillah annallaha fatahal bab at-taubah fa'ala al-'abdi idza adnaba ayyubadiru bit-taubah lakin lam yatub wa lam yastaghfir fahadhihi alamatu syaqa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membukakan pintu tobat bagi hamba-hambanya yang dia berlaku dosa, bagi hamba-hambanya yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensegerakan membuka pintu tobat, maka merugi, ya, bahkan celaka orang-orang yang tatkala Allah sudah membukakan pintu tobat kepadanya, maka dia tidak bersegera untuk bertobat. Waqad yaqnatu min rahmatillah, dikarenakan dia telah berputus asa. Wa yatihi syaitan, kemudian syaitan datang kepadanya dan mengatakan laisa laka taubatun, tidak ada bagimu pintu tobat. Jadi jangan berputus asa. Ya saudaraku, sebesar dosa yang pernah kalian lakukan, sebesar kemaksiatan yang pernah kita lakukan, sebesar apapun keburukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita lakukan dengan sengaja ataupun dosa yang kita khilaf, yang kita tidak sengaja, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jangan sampai syaitan membisikkan di telinga kita, laisa laka taubatun, tidak ada bagimu pintu taubat. Maka menyesallah orang-orang yang seperti ini. Jadi teman-temanku sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, hadhil umuru tsalis. Ini adalah 3 perkara, ya, salasu idza utiya syakar. Apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, kita bersyukur. Wa idza btuliya sabar, dan apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Wa idza adnaba astaghfar, dan apabila kita bermaksiat kepada Allah, kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersegera minta ampun. Badiru bitaubah hiya unwanus sa'adah. Maka 3 perkara ini adalah kunci dari kepada kebahagiaan. Man wuffiqa laha nala sa'adah wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu syaqiyyun. Maka barang siapa yang mencari 3 hal ini, yang menerapkan dalam kehidupannya 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha wa min ba'diha, atau barang siapa yang dia tidak mengamalkan, apabila dia tidak mengambil 3 hal ini, bahkan salah satunya saja kurang, maka fa innahu syaqiyyun, maka dia akan celaka, maka dia akan binasa, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Baik, teman-temanku sekalian, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga masih terus memberikan faedah, manfaat kepada kita semua. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya seputar tentang syarah, ya, daripada kitab Qawaidul Arba, dan kita akan masuk insya Allah di bagian pertama daripada pondasi yang pertama, insya Allah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور